Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta jemaat yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri dari Saudara Aji Pribadi Henok, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Ivana, anggota GKI Muara Karang, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 jam 11 siang di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Kemudian persidangan majelis jemaat diperluas, PMJD. Merupakan sarana interaksi majelis jemaat dan jemaat untuk menyampaikan hasil kerja dan mendapatkan masukan bagi peningkatan pelayanan jemaat. Majelis jemaat mengundang seluruh jemaat untuk hadir pada PMJD yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 jam 11 siang di GKI Gading Indah. Hari ini setelah KU2. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Donor darah akan diselenggarakan pada tanggal 26 November 2023 pukul 8 pagi di SDK 6 Penabur, lantai dasar. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Malam Puji dan Sabda, MPS, dengan tema William Booth, melayani dengan kata dan perbuatan, akan diadakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Hari ini pada KU2 Minggu 12 November 2023 dilakukan pertukaran penatua. Penatua dari GKI Agus Salim yang melayani di GKI Gading Indah dalam diri Penatua Tumpak Simajuntak, Penatua Alan Geri Supit, Penatua Susetio Panca Putranto. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah akan melayani di GKI Layur dalam diri Penatua Luther Alukita, Penatua Lydia Pratanu, Penatua Melani T. Liwan. Demikian pokok warta jemaat hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Siapkanlah minyakmu. Akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, Dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari dengan kasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini lebih lebih meriah ya, ada bunga-bunga yang lebih banyak dari biasanya. Ini sebetulnya kemarin digunakan dalam ibadah peneguhan pemberkatan nikah ya. Cuman memang harus diakui agak terganggu, mungkin Anda merasakan ada bau-bauan yang tidak sedap ya. Nah itu Anda nggak perlu ngecek apakah orang di sebelah Anda menginjak sesuatu di luar atau apa. Itu gara-gara plafon ruang ibadah ini baru atau sudah selesai sebetulnya ya. Baru diganti, jadi ada bau-bauan yang memang berasal dari bahan yang digunakan ya. Sudah digunakan berbagai macam cara belum bisa hilang-hilang, jadi tidak ada cara lain selain bertahan ya, sementara ini paling enggak sampai hilang. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan nanti dalam beritaan firman dengan tema siapkanlah minyakmu. Kita diajak untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan dengan melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita menyiapkan diri selalu dalam kehidupan kita, tetap waspada, tetap bersiap sehingga kapanpun waktunya tiba kita bisa menyambut dengan penuh sukacita. Hai orang yang beriman. hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab telah larut malam, kelam bertambahlah. Hai jagalah pelita dan janganlah cemas.
Firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima berkata demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Marilah di dalam segala kerendahan, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh, melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di surga, kembali pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami sadar bahwa apa yang kami lakukan sepanjang minggu ini tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, ampunilah segala pelanggaran-pelanggaran kami, karena kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan tidak dapat disembunyikan di hadapan Engkau. Apa yang kami lakukan Tuhan, kerap kali melukai hati sesama kami, dan terlebih melukai hati Engkau. Tuhan, dengan segala kerendahan di hati, kiranya kasih dan karunia boleh ada di dalam hidup kami. Kiranya Engkau juga mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuntun kami Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Agar hidup kami boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu, bagai seekor rusa yang dahaga padamu. Tuhanku, merindu hatiku, aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku, dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bila kelak berakhirlah dunia di sisimu, ku akan berteduh, dan kini bak peronda yang berjaga, begitu jiwaku menanti datangmu. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Mika 7 ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Siapakah seperti engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam laut yang dalam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku, bagiku yang keji. Pun aku tutup wajahku menghadap salibnya, tercucur air mataku, bersyukur padanya. Tak dapat air mataku membalas kasih-Nya. Seluruh jiwa ragaku, ya Tuhan terimalah. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, sebesar apapun yang kami bisa upayakan, kami tidak akan sanggup membayar apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Keselamatan dan kehidupan baru dalam Yesus Kristus. Karena itu kami mau belajar dengan apa yang ada pada diri kami yang sebetulnya sesungguhnya adalah anugerah-Mu juga. Kami mau berikan sebagai tanda syukur kami, hidup kami ini. Dan karenanya kami sadar hidup kami perlu dibimbing, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu kalau sebentar lagi kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah hikmat Roh Kudus yang mencerahi mata hati pikiran kami, tetapi juga iman kami, agar kami boleh sungguh dituntun oleh firman Tuhan dan boleh menjadikan hidup kami sebagai ungkapan syukur di setiap tarikan nafas dan langkah yang kami jalani. Berfirmanlah karena kami siap mendengarnya, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama pada pagi hari ini diambil dari kitab Amos 5, ayatnya yang ke-18 sampai 24. Amos 5, ayatnya yang ke-18 sampai 24,
kita ambil dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Hari Tuhan. Sungguh celaka mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari dari seekor singa, seekor beruang mendatangi dia, sesampainya ia di rumah dan menopangkan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, tidak akan kupandang. Jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu. Hai orang-orang yang menginginkan untuk mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda. Mereka yang ingin ku celaka, biarlah berbalik karena malu. Mereka yang mengolok diriku, ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu, selalu berkata Allah Akbar. Tetapi ku miskin dan sengsara, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah
Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Umat Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan oleh Injil Matius. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai ayat ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengaku. Salah satu kelemahan saya ini bukan, kalau istilahnya dalam bahasa Inggris, saya ini bukan morning person. Saya bukan orang yang suka bangun pagi. Saya lebih suka diajak begadang, bertahan sampai malam, sampai lewat jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, daripada harus bangun pagi-pagi. Celakanya, kegiatan kita kan banyak mulai pagi. Karena itu, saya mau mengaku,
Saya ini orang yang sering ketiduran, saudara. Zaman saya kuliah, saya sering ketiduran di ruang kelas. Ya, jadi entah kenapa 12 tahun saya sekolah formal, SD, SMP, SMA, 5 tahun kuliah itu saya tidak pernah mendapatkan sekolah yang dekat dengan rumah. Harus selalu berangkat ketika masih gelap, masih pagi-pagi buta, ya, 5:30, jam 6 kurang. Jadi ya ngantuk, sering ketiduran. Sudah jadi pendeta, masih. Ya. Saya pernah misalnya, sudah sangat lama, mungkin lebih dari 10-an tahun lalu, saya harus berkhotbah melayanikan firman di sebuah gereja hari Minggu pagi di Tangerang. Ya, Jakarta Barat masih ke sana lagi. Celakanya, saya ketiduran. Saya terbangun ya, sudah pasang weker, tapi Anda tahu kan ya, saya kalau pasang weker alarm itu nggak pernah satu, saudara. Minimal 2. Saya sudah pasang jam 4.30, bangunnya jam 5.15. Celakanya, ini sering pakai kata celaka nih, kebaktian pertamanya pukul 6 pagi. Jadi Anda bayangkan 15 menit mandi beres-beres, nggak mungkin kan saya datang memimpin ibadah masih bau iler berantakan ya. Mandi, saya ngebut, jangan ditanya kecepatannya, yang jelas pedal gas itu kalau kata orang sudah flat out, udah rata sama tanah, sama lantai mobil saya injak. Dan celakanya ini kebanyakan celaka. Ya. Zaman itu belum zamannya Google Map atau Waze, saya salah pilih exit tol, sehingga datang terlambat. Kalau di sini gimana? Nah, 19 tahun lalu, ya, 19 Desember 2004, waktu itu saya diteguhkan di gereja ini sebagai penatua. Kebaktiannya sama nih, 6.30. Celakanya, nggak boleh celaka lagi ya, syukurnya orang tua saya datang hari Sabtu. Saya masih tinggal di dekat sini sebetulnya, Gading Indah Utara 5. NH 8 nomor 14 ya, NH 8 14. Almarhum ayah saya ngajak ngobrol sampai jam 5 pagi. Jadi Anda bayangkan saya datang ke kebaktian pertama untuk diteguhkan sebagai penatua dalam keadaan mengantuk berat. Untungnya karena saya sadar, ini saya yang diteguhin, harus tetap terjaga. Kalau Anda pernah nonton film Mr. Bean dulu, saya udah maksain blok-blokin mata gitu ya. Yang memimpin ibadah waktu itu pendeta Daud Solikin, suaminya Ibu Esther yang dulu juga melayani di sini. Waktu itu beliau sedang menjabat sebagai ketua Badan Pekerja Majelis Klasis Jakarta Timur. Kebaktian pertama peneguhan saya lewati dengan aman. Saya tidak ketiduran. Kebaktian kedua, saya masih harus ikut. Diperkenalkan, Pak Daud khotbahnya lama, waktu doa syafaat lama, saya duduk di bangku penatua, bablas saudara-saudara, ketiduran. Padahal kalau Anda ingat aula penabur ya, itu waktu itu di bawah apa di panggung, saya ketiduran. Untung terbangun oleh suara lagu persembahan. Nah, bablas, nggak ketahuan. Kalau sekarang masih suka ketiduran nggak saudara? Kalau Anda memperhatikan setiap kali saya khotbah di sini, apa yang pertama saya lakukan waktu sampai di depan? Ini bangku pendeta nih saya geser, tadinya di sana, Pak geser ke sini. Supaya apa? Supaya kalau ketiduran nggak ketahuan Anda. Saudara kasih Tuhan, tapi masih mending lah seketiduran-ketidurannya saya tidak seperti 5 gadis bodoh dalam bacaan kita. Ditolak masuk ke ruang pesta, dan kalau kita mengingat ini adalah sebuah cerita yang diceritakan Tuhan Yesus untuk menggambarkan seperti apa kerajaan surga itu, berarti mereka dikatakan ditolak masuk ke
kerajaan surga. Bayangkan saudara, padahal kalau kita baca, itu tidak sepenuhnya salah mereka. Siapa yang ketiduran dalam cerita ini? 5 gadis bodoh itu cuman mereka? Enggak. Baik yang bodoh, yang dikatakan bodoh, bahasa Yunaninya morai, moros, ya, mirip dengan kata moron, foolish, fool, maupun 5 yang dikatakan bijaksana. Semuanya ketiduran. Sama-sama ketiduran, saudara. Kenapa mereka bisa ketiduran? Karena yang ditunggu si mempelai laki-laki dikatakan di ayat kelima tidak datang-datang juga. Jadi ya bukan sepenuhnya salah mereka. Coba Anda bayangkan kalau Anda mau pergi naik pesawat, Anda sudah tiba di bandara, lalu keluar pengumuman penerbangan, flight number sekian, tujuan misalnya mana ya, Balikpapan, waktu penerbangan, waktu keberangkatan ditunda, biasanya pertama berapa? 45 menit, ya sudah Anda tunggu. Lalu tidak berapa lama kemudian datang lagi, diberitahukan lagi penerbangan nomor sekian ke Balikpapan ditunda 2 jam. Ya sudah Anda tunggu. 1,5 jam kemudian keluar lagi pengumuman. Waktu penerbangan digeser ke pukul sekian, ditunda 3-4 jam. Karena Anda menunggu Anda ketiduran. Tiba-tiba muncul pengumuman. Penumpang flight nomor sekian menuju Balikpapan, silahkan bersiap boarding dan Anda masih ketiduran. Kira-kira kesal nggak kalau begitu? Kesal. Salah siapa? Kenapa ditunda? Bukan salah saya sudah datang ke bandara tepat waktu, menanti penerbangannya yang tidak datang-datang. Kira-kira itu yang terjadi dengan para gadis tersebut. Salah si mempelai, kita bisa katakan begitu. Dan ketika akhirnya si mempelai laki-laki itu datang, waktu tengah malam, dikatakan di ayat ke-6, gadis-gadis itu semuanya ketiduran, sekali lagi, bangun, membereskan pelita mereka, lalu yang dikatakan disebut sebagai gadis-gadis yang bodoh mendapatkan pelita mereka hampir padam, karena minyaknya hampir habis. Lalu mereka meminta kepada 5 temannya ini, bagi dong minyakmu sedikit supaya kami masih bisa menyala dan melakukan tugas kami. Apa yang terjadi? 5 gadis ini, yang lain yang disebut bijaksana ini, mereka kasih enggak? Enggak, saudara. Padahal biasanya kan kalau ada pengantin, kalau Anda punya anak perempuan menikah, lalu ada teman-temannya yang diminta menjadi, apalah istilahnya itu, bridesmaid ya, banyak. Itu kan biasanya teman dekat mestinya. Teman-teman yang baik, teman baik. Tapi mereka yang gak kasih. Nanti gak cukup buat kamu dan aku. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita apa saudara? Masih di Injil yang sama, Injil Matius. Kalau ada orang meminta bajumu, berikanlah jubahmu juga. Nah ini cuma diminta minyaknya, supaya bisa tetap nyala. Enggak dikasih. Malah dikasih saran. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri. Pergilah mereka beli minyak. Dan Anda bayangkan, ini tengah malam. Di mana tukang minyak yang masih buka tengah malam? Ada sih, di Jalan Arta Gading pompa bensinnya masih buka 24 jam. Ya mungkin mereka ke situ. Hingga ketika mereka kembali, pintu sudah ditutup. Dan ketika mereka mengetuk pintu, si empunya pesta, si mempelai laki-laki mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Sadis. Apa tidak dihargai usaha mereka menanti berjam-jam tanpa kejelasan kapan mempelai laki-laki itu akan datang, sampai ketiduran menunggu dengan setia. Ketika akhirnya tiba, mereka malah ditolak.
Ini kalau dengan ilmu pendidikan zaman sekarang ini bukan hal yang benar. Ketika seseorang cuma dinilai dari hasil akhirnya, bukan prosesnya. Kalau anak Anda ikut lomba sekarang kan, dia menang atau enggak, pasti pulang bawa piala atau bawa piagam. Terima kasih sudah ikut serta. Ya. Hadiah, apa itu namanya, hadiah keikutsertaan. Dihargai prosesnya. Mungkin itu, kalau kita membaca perumpamaan ini, itu komentar cepat kita. Tidak adil, tidak menghargai usaha. Orang bukan salah mereka, salah si pengantin, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau itu respon kita, maka kita salah memahami perumpamaan ini. Kenapa? Karena perumpamaan ini atau cerita ini, kalau kita perhatikan, adalah satu rangkaian pengajaran Yesus. Alkitab kita memberi judul khotbah. Ya, kalau kita lihat mulai dari pasal 24 sampai pasal 25 yang diberi judul khotbah tentang akhir zaman. Ya, pengajaran sebetulnya bukan khotbah. Yaitu satu rangkaian pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya tentang apa yang mereka harus lakukan untuk menyambut kedatangan hari Tuhan. Kalau kita perhatikan, mendahului teks yang kita baca di pasal 24, mulai dari pasal 24 ayat 29, ada banyak petunjuk yang Tuhan Yesus sudah berikan. Siap sedia, waktunya tidak tahu kapan. Selalu siap, perhatikan tanda-tanda, selalu berjaga-jaga. Berlakulah seperti hamba yang setia. Kapanpun tuannya datang, dia siap. Setelah perumpamaan, setelah cerita yang kita baca di ayat 14 sampai ayat 30, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang talenta. Kapanpun engkau dipercayakan, selalu siap. Selalu berikan yang terbaik. Jadi memang perumpamaan ini tidak mau bicara tentang ilmu pendidikan modern, tentang keadilan konsumen seperti yang kita, kalau kita di-delay ya oleh penerbangan. Tidak. Dia mau bicara tentang bagaimana kita harus senantiasa siap sedia menyambut apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kapan waktunya tidak tahu. Kenapa? Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita tidak bisa menentukan kapan waktu itu tiba. Bukan tugas kita untuk mencari tahu dan berhitung-hitung kapan waktunya akan tiba. Apalagi mengusahakan, mengupayakan supaya waktunya tiba. Tugas kita yang pertama adalah menanti dengan setia dan siap sedia kapanpun waktunya. Yang kedua, lebih luas dari sekedar soal waktu. Perumpamaan atau cerita ini mau mengatakan bahwa Tuhan tidak bekerja, berkarya sesuai dengan yang kita mau. Tuhan punya rencananya sendiri, punya timetable-nya sendiri yang belum tentu cocok dengan yang kita inginkan. Bisakah kita meminta? Boleh, harus. Tetapi pada akhirnya kita harus sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, punya kehendak dan wewenangnya sendiri. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti, tunduk pada kuasa Tuhan. Sayangnya yang sering terjadi adalah yang kita inginkan ya Tuhan dong yang ngikutin timetable kita, cara dan waktu yang kita mau. Hal yang kadang kita bungkus dengan doa, jadilah kehendak-Mu. Tetapi di balik itu sebetulnya ada tambahan yang tidak kita bunyikan. Kalau bisa sih Tuhan, kehendak Tuhan ya seperti yang saya minta, yang saya mau. Cerita ini mau mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bekerja dengan caranya sendiri. God
who works on his own terms. Tuhan bekerja dengan caranya, timetable-nya, waktunya sendiri. Kita hanya bisa taat dan setia menanti. Dan yang ketiga, 5 gadis yang disebut bijak itu bukan karena mereka bisa punya visi, punya penglihatan kapan si pengantin pria itu akan datang. Atau bahwa mereka bisa menghitung, wah kita perlu minyak sekian. Bukan. Tapi karena mereka bersiap-siap. Kapanpun si pengantin laki-laki datang, mereka siap. Mereka tidak mengandalkan bahwa nanti akan ada orang yang menolong saya untuk bisa menyelesaikan apa yang dipercayakan ini. Tapi mereka melakukan yang terbaik berdasarkan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Apa yang diberikan, tugas, panggilan, mereka lakukan itu. Tidak sempurnakah? Tidak. Mereka tetap ketiduran. Tapi mereka siap ketika waktunya tiba. God works on his own terms. Tuhan bekerja dengan cara, rencana, dan waktunya sendiri. Kita bisa saja meminta, nanti deh Tuhan, saya mau mengikuti rencanamu, panggilanmu, kalau sudah mapan, kalau sudah punya waktu. Tapi belum tentu yang kita minta itu diberikan. Bisa jadi ketika kita dipanggil, itulah waktu Tuhan. Kita juga bisa saja meminta, saya mau mengikuti panggilanmu Tuhan. Saya mau bekerja, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Tapi itu kalau saya masih kuat ya Tuhan. Kalau saya masih sehat, saya mau memakai waktu saya untuk jadi berkat buat orang lain. Seperti kata lagu yang sempat populer dan dinyanyikan berkali-kali sampai terus terang saya rada melenek dengernya. Ya, kan kebiasaan kita gitu ya. Kalau satu lagu populer dipakai terus di semua kebaktian. Tapi pertanyaannya, kalau term yang kita minta itu, berikan aku kekuatan, kesehatan supaya bisa melakukan. Kalau term yang kita minta itu tidak kita dapatkan, kita sakit, kita sudah tidak kuat lagi secara fisik. Apakah kita kemudian akan meninggalkan atau tidak melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan? Padahal dalam salah satu pegangan ajaran GKI misalnya dikatakan, bahkan ketika kita sakit dan lemah pun, kemuliaan Tuhan harus tetap kita nyatakan. Bukan cuman waktu kita kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa memaksakan timetable, syarat, ketentuan kita kepada Tuhan. Kita hanya bisa menanti dengan setia. Dan kita bisa mengisi waktu penantian itu dengan melakukan apapun yang Tuhan percayakan. Dengan bagaimanapun kekuatan yang kita miliki. Dalam keadaan apapun yang kita ada di dalamnya. Seperti gadis-gadis ini. Mungkin kita tidak selalu sempurna. Sekali waktu kita mungkin mengantuk juga, ketiduran. Tetapi yang utama adalah tetap berusaha memberikan yang terbaik yang ada pada kita. Yang sebenarnya juga dari Tuhan. Jadi jangan terlampau khawatir juga. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang akan memampukan. Nah, untuk menutup saya mau mengajak kita menyanyikan satu lagu. Ini lagu zaman saya muda, saya juga masih muda sekarang, maksudnya dulu masih sekolah minggu kalau nggak salah.
itu lagu yang agak populer di kalangan persekutuan mahasiswa, ya, pelajar. Waktu itu belum masuk buku nyanyian kita. Waktu itu di GKI masih pakai buku nyanyian yang namanya Suplemen 2. Kalau Bapak Ibu udah bergereja di GKI dari lama ya, warnanya coklat. Lagu ini sudah populer, judulnya Give Me Oil in My Lamp. Nah, kemudian diadaptasi oleh Yamuger, masuk ada di Kidung Muda Mudi namanya ya, nomor 105. Buatlah pelitaku terus bernyala. Lagu ini mau mengatakan Tuhan yang memberikan minyak itu agar pelita kita, hidup kita ini tetap menyala. Bahkan dalam segala keadaan tetap menyala sampai hari terang. Dalam kegelapan kita tetap menyala sampai hari terang. Sampai tugas kita selesai. Mari kita coba nyanyikan bersama. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Biarlah berita kita terus bernyala sampai fajar agung itu merekah. Amin. Sungguh indah kasih
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bukan hanya Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang baru dalam anugerah keselamatan Yesus Kristus, tapi juga Engkau terus memberikan kepada kami panggilan untuk turut serta dalam karya-Mu. Karya yang bisa kami nyatakan baik untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga, kerabat, teman, sahabat, maupun dimanapun Engkau hadirkan dan tempatkan kami. Di rumah, di tempat kerja, di tempat kami belajar, di lingkungan kami, di gereja, di tengah bangsa dan negara. Kami percaya bahwa setiap panggilan Tuhan harus kami sambut seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Waktu dan kehendak yang Engkau juga nyatakan kepada kami. Waktu Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan yang juga sudah menyiapkan, memberikan segala yang dibutuhkan. Biarlah kami pakai hidup kami untuk boleh terus menyala, menyatakan terang itu. Terang dari-Mu, terang yang sejati, terang kami sebagai terang dunia, dimanapun kami ada. Kami percaya Kau akan senantiasa memberikan kecukupan, waktu, tenaga, pikiran, apapun yang kami butuhkan untuk boleh menjalankan semua yang Engkau percayakan. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami, baik sebagai keluarga, gereja, bangsa dan negara. Di setiap pergumulan kami percaya Engkau hadir, Engkau menguatkan kami. Kau akan memampukan kami melakukan apa yang terbaik yang kami bisa. Mengasihi, mengampuni, menerima, menyatakan apa yang benar, mengerjakan apa yang baik. Sempurnakanlah semuanya dengan kasih dan anugerah-Mu, sehingga baik itu di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat kami boleh melakukan setiap bagian kami itu dengan baik. Kuatkan kami dalam setiap pergumulan, baik kami yang bergumul dengan masalah-masalah mata pencarian, pekerjaan, usaha. Kami yang bergumul dengan relasi di antara kami, baik itu anggota keluarga, teman, sahabat, saudara seiman, dengan tetangga atau lingkungan kami. Kami yang bergumul dengan berbagai kelemahan, baik itu fisik maupun ketika kami bergumul dengan kondisi-kondisi psikologis kami. Tuhan yang hadir dan bekerja, menguatkan. Tuhan yang hadir lewat banyak orang yang boleh mendukung dan menguatkan kami juga. Maka ajar kami peka untuk boleh mengenali kehadiran dan pekerjaan Tuhan tersebut. Kami mau menyerahkan kehidupan kami mau menyerahkan keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, hanya dalam kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap doa dan permohonan kami, hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga mengajarkan kami doa yang akan kami nyanyikan berikut ini. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak pencuri membongkarnya. Harta sorga kumpulkanlah karena tak semu,
pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini, di kesempatan ini, kami boleh memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini boleh terus dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami mau belajar juga untuk menjadi pelita-Mu. Kami berdoa juga, Tuhan, kiranya Engkau memakai kami agar kami terus belajar, memperbaiki diri kami, mempersiapkan diri kami untuk menjadi pelita di tengah dunia ini. Bapa, persembahan ini kiranya boleh untuk kemuliaan-Mu melalui gereja ini agar dipergunakan sebaik-baiknya. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami mau menaikkan persembahan kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Biarlah terang kita tetap bercahaya walaupun seperti kata lagu ini hanya klip gelap, tapi tetap dengan setia kita menyala agar setiap orang yang melihat kita boleh merasakan kasih Allah sendiri. Karena itu kini suasana kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang